Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyajikan hasil analisis tentang Undang-Undang tahun 1945 yang mengatur wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Pada peta materi kita masih membahas menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Kali ini yang kita bahas pada subbab C, yaitu kemerdekaan, beragama, dan kepercayaan di Indonesia. Yang di dalamnya nanti yang kita bahas pengertian kemerdekaan berbangsa dan bernegara, dan yang kedua yaitu membangun kerukunan umat bangsa. Yang A, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Pertama, pengertian kemerdekaan berbangsa dan berkepercayaan, bahwa kemerdekaan beragama dan kepercayaan, tiap manusia bebas untuk memilih melaksanakan ajaran agama yang menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, maka baik oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang A, pertama pada pasal 28E ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang B, terdapat pasal 29 Undang-Undang tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Yang C, pada pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang D, kemerdekaan beragama dan kepercayaan diatur juga dalam Undang-Undang RI tahun 39 tahun 99 mengenai hak asasi manusia, dan dijelaskan pula dalam Undang-Undang RI tahun nomor 12 tahun 2005 mengenai pengesahan Konvenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Yang kedua yaitu membangun kerukunan umat bangsa. Kerukunan adalah suatu kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindari di tengah-tengah banyaknya berbagai perbedaan. Justru dengan perbedaan yang ada bukan sebagai suatu penghalang untuk menjalankan suatu kehidupan yang rukun dan berdampingan, sehingga dapat memunculkan suatu persaudaraan dan persatuan yang erat. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama harus selalu dipupuk dan juga harus memiliki suatu sifat yang dinamis, humanis, dan demokratis. Hal tersebut juga dilakukan agar dapat diimplementasikan kepada sebagai kalangan masyarakat bawah maupun atas, sehingga kerukunan tersebut tidak hanya dapat dirasakan dan dinikmati oleh berbagai kalangan atas saja. Manfaat kerukunan antar umat beragama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya suasana yang damai dalam bermasyarakat. Yang B, toleransi antar umat beragama meningkat. Yang C, menciptakan rasa aman bagi agama minoritas dalam melaksanakan ibadahnya. Yang D, meminimalisir konflik yang terjadi yang mengatasnamakan agama. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang A, yaitu saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Lalu yang B, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang C, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Yang D, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara. Sekian, terima kasih. Semoga materi pembelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.